Oke Pak, mungkin yang pertama saya mau bertanya masalah etika berpakaian. Mungkin apa yang mungkin Bapak bisa tekankan di etika berpakaian itu kalau di kampus untuk mahasiswa? Kalau mahasiswa Ya. harus pakaian rapi yang berkerah. Contoh satu ya sih. Pakaiannya kaos oblong itu kan sebetulnya kan nggak boleh. Dari peraturan yang dari 2007 kan sudah nggak boleh, itu nggak diperbolehkan. Masalah yang dulu kan kayak semer-semer itu juga nggak boleh. Apalagi Oke, mungkin setelah itu saya mungkin mau bertanyakan Pak, kalau menurut Bapak kampus itu memang perlu menerapkan aturan tidak boleh pakai pakaian yang ketat atau apa gitu atau iya nggak nggak usah? boleh Iya memang nggak boleh ya. boleh ya. Kayak celana robek-robek kan sebetulnya nggak boleh. Yang dulu kan di sini kan pernah dipasang itu mas, yang kayak celana jeans warna jeans, kayak rok maxi itu kan yang dulu kan sini ada. Sini, tapi peraturan gitu nggak dipakai lah istilahnya anak-anak, walaupun ada kayak gambar-gambar gitu ya tetap aja. Kalau mungkin menurut Bapak sendiri, kalau misal ada mahasiswa yang pengen berekspresi masalah berpakaian itu bagaimana Pak? Tapi kan tidak sesuai dengan norma-norma kampus yang sudah Ditegur. ada. Ditegur ya? Ya, ditegur. Tapi kalau ditegur itu orang lain tetap aja mas. Itu kalau contoh misalnya kamu konsul nang Bu Meme, Ya. kamu kepakaian kamu nggak rapi, dosen ya juga nggak negur, kan percuma aja. Lah saya dari itu depan kan wajib negur, tapi kalau orang-orang itu misalnya konsul kan harusnya dosen itu menegur, harus pakai rapi gini-gini, misalnya pakai sendal, pakai apa, harus kan ditegur sama itu. Tapi kalau Bapak sendiri sejauh ini sering sekali atau sering aja atau jarang melihat orang-orang Nggak ada, yang kebanyakan itu ada sasing. dari Sasing ya Pak lebih banyak. Ya menurut aku kamu sendiri ya tak lihat dari awal pertama kan nggak pernah. Kamu setiap kali kan pakai berkah. Kalau teman-temanmu yang lain itu maksudnya. Kok harus kan mentaati, istilahnya kamu kan taat lah, kamu memang ngacung kayak gini. Yang dulu tetap gini kan, ya pakai oblong kan nggak boleh. Iya Pak. Dari dulu loh maksudnya itu. Bukannya aku sombong, karena orang kalau nggak tahu dipikir saya sombong mas. Memang pakaian jeans itu harus rapi berkerah kan, harus itu peraturan yang pertama itu ada. Berarti itu menurut Bapak itu salah satu tanggung jawab yang harus dibangun sama mahasiswa ya Pak? Ya. Mungkin untuk yang terakhir, menurut Bapak seberapa penting etika berpakaian itu dilakukan di universitas ini? Ya penting ya menurut aku. Penting dari awal sampai sekarang itu harus penting itu. Kan kalau orang pakai rapi kan kelihatannya kan seneng dong mas. Iya. Apalagi kalau misalnya pakai kaos ya berkerah, sing diketok nongol aku malah gak suka malah itu. Kalau dikandani gini kono kayak namanya orang kan, yang dulu saya kan juga pernah negur. Masih tak gini-gini loh Pak, orang tuaku kayak punya mobil merah. Nah, saya kalau kamu dibikin kono apa kamu gak kecewa maksudnya itu. Contoh kayak itu mas. Iya. Ya dulu mahasiswa kan pernah tak tegur ngomongnya kayak gitu. Aku malah dalam hati ngomong gitu. Walah, gua nek ngomong anu jika jadi kok malah ngomongi sing jarine ngene. Walaupun mobil banyak nek gak kerja kan tetap habis mama itu kayak gitu. Kalau orang di sini tuh mahasiswa sini kadang ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Misalnya contoh yang Johan yang kemarin anak 2007 itu kan dia 2007 kuliah di mana-mana kan nggak jadi. Ternyata masuk sini dia selesai atas nama Johan loh tadi. Orang Dina tadi. Jadi sadarannya dari sini itu. Yang dulu Pak kuliah di sana itu nggak pernah jadi mas. Pindah dari sini saya sadar. Oh iya Pak, kalau orang kaya memang kalau nggak kerja ya gitu. Misalnya kalau harta orang tua kan bukan punya anak-anaknya mas, kan masih punya orang tua. Kalau orang tua nggak ada belum tentu yang di itu kaya lah istilahnya kayak gitu. Kalau yang dulu aku pernah bilang ya arah 2007 ngomongnya kayak gitu kan, aku sampai sekarang juga kecewa maksudnya. Kalau orang kan kita sama-sama manusia harus kan bertoleransi lah istilahnya kayak. Oke Pak, mungkin dari rating 1 sampai 10 seberapa penting? Dari 1 sampai 10 juga penting. 10 ya Pak? Iya. Berarti oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, selamat sore Liza. Selamat sore. Ya, sebelumnya terima kasih karena sudah mau menjadi partisipasi saya dalam tugas Pancasila ini. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, bagaimana pendapat kamu tentang mahasiswa yang memakai pakaian santai seperti kaos oblong atau sandal saat ke kelas? Apakah itu melanggar etika? Oke, mungkin menurut saya rasa itu kurang sopan ya, karena setiap kampus tuh punya peraturannya masing-masing. Dan mungkin contohnya jika di Universitas Mancung itu menerapkan bahwa cara berpakaian yang tepat, yang sesuai dan sopan itu harus menggunakan salah satunya baju atasan yang berkerah, atau menggunakan outer dan menggunakan sepatu. Jadi jika menggunakan pakaian
di luar dari peraturan tersebut, maka itu bisa melanggar peraturan itu dan kita sebagai mahasiswa tidak menerapkan etika yang benar, seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya nih ada teman kamu nih yang nggak setuju soal aturan kalau misalnya ke kampus harus pakai kaos berkerah itu. Nah, gimana kamu cara menjelaskannya kalau misalnya ke kampus itu harus pakai pakaian yang sopan? Itu gimana? Oke, mungkin saya akan menjelaskan, bahwa berpakaian yang sopan itu, menjadi salah satu cermin dari diri kita sendiri, kita tuh orangnya seperti apa, orang yang menuruti peraturan, atau orang yang bisa bersikap profesionalisme, atau orang yang mungkin kurang dalam bisa menaati beberapa peraturan, seperti itu. Oke, mmm, ini pertanyaan terakhir ya. Eee, Menurutmu ya, mengapa, bagi mahasiswa itu untuk berpakaian sopan dan sesuai etika di kampus itu penting? Oke, menurut saya berpakaian sopan itu cukup penting, karena itu, bisa menjadi gambaran dan juga cerminan bahwa kita tuh orangnya profesionalisme, lalu juga menjadi salah satu sikap atau cara kita menghormati lingkungan dan juga peraturan dari kampus kita sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Liza karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanku tadi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Holil, saya pengajar di SMA Katolik Musuh di kelas 2. Ya, sekarang memang masih mengajar di situ ya. Oke, boleh silakan ini mau ngobrol tentang apa ini? Tentang etiket berkomunikasi dalam bermasyarakat. Oke, baik. Etika berkomunikasi dalam masyarakat ya. Sangat menarik sekali. Silakan boleh tanyakan apa aja nih. Yang pertama ini ada bagaimana menurut Bapak cara terbaik untuk menghargai perbedaan pendapat? Oke. Berpendapat ya. Sering kali terjadi nggak? Sering ya. Oke. Ya memang sering kan dalam kehidupan kita dalam hal apapun mengalami perbedaan pendapat. Misalnya saya ingin membeli motor X, kamu ingin beli motor B yang lain gitu ya. Nah, perbedaan ini sering terjadi. Bagaimana cara mengatasinya gitu kan ya? Ya. Oke. Jadi dicari jalan tengahnya terlebih dahulu. Seberapa penting untuk kebutuhan tadi yang diinginkan, seberapa penting dulu, apakah sudah sama-sama saling ketemu kepentingannya. Kalau memang sudah ditemukan jalan keluarnya, nanti bisa dibicarakan bersama, cari kesepakatan supaya semuanya tidak berat sebelah, biar enak dilaksanakan semua bersama-sama biar enak ya. Tips untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Yang pertama, tunjukkan kepedulian terhadap masalah mereka dengan mendengarkan dengan penuh perhatian saat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau ide mereka. Lalu, sampaikan juga informasi secara jelas dan apa adanya. Jika ada kesalahan, akui dengan terbuka dan segera cari solusi bersama. Lalu, lakukan komunikasi yang rutin, baik secara langsung atau tatap muka, maupun melalui media sosial dan platform digital. Dan jangan lupa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu, libatkanlah masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti musyawarah atau forum diskusi. Lalu, serta menindaklanjuti apa yang telah disepakati dan fokus pada aksi nyata yang memberikan manfaat secara langsung. Lalu, berikan apresiasi kepada masyarakat atas kontribusi mereka, meskipun kontribusi mereka itu kecil. Dan juga jangan lupa gunakan media sosial untuk menyampaikan program, mendengarkan masukan, dan membangun komunitas. Dan yang terakhir, menjadi sosok yang dapat dipercaya melalui sikap dan perilaku sehari-hari.